Pernahkah Anda bertanya, kenapa Anda masih bertahan, padahal hati Anda sudah remuk? Kenapa Anda masih tersenyum, padahal setiap malam air mata tak bisa berhenti jatuh? Video ini bukan tentang menyuruh Anda pergi, bukan juga tentang menyalahkan siapapun. Ini tentang Anda, tentang luka yang sudah terlalu lama Anda pendam, tentang kebaikan yang tak pernah dihargai. Jika Anda masih bertahan padahal sakit, mungkin sekarang saatnya untuk jujur pada diri sendiri dan perlahan mulai sembuh. Sebelum lanjut video ini, bantu kami terus hadir jadi ruang tenangmu. Klik subscribe dan temukan makna kecil yang bisa menguatkanmu setiap hari. Ada luka yang tidak berdarah, tapi setiap hari terasa perih. Tidak terlihat, tapi menggerogoti pelan-pelan dari dalam. Luka ini bukan karena kecelakaan, tapi karena harapan yang tak pernah dipenuhi. Karena perhatian yang tidak pernah dibalas. Karena cinta yang hanya datang dari satu arah. Kita semua pernah tersenyum sambil menahan sakit. Menjaga agar dunia tak melihat sisi rapuh kita. Kita berjalan seolah baik-baik saja, padahal langkah kita gemetar. Kita tertawa dalam pertemuan, lalu menangis saat kembali ke kamar kosong. Luka yang tak terlihat itu lebih berat dari yang tampak. Karena ia tidak dimengerti orang lain. Mereka bilang kita kuat, tapi hanya karena mereka tak tahu kita hampir runtuh. Dan yang lebih menyakitkan, ketika kita sendiri tidak tahu kenapa kita tetap bertahan. Ada bagian dari diri kita yang berharap dia akan berubah, akan sadar, akan kembali peduli. Tapi hari demi hari yang datang hanya jarak, dingin, dan pengabaian. Kita bertahan karena terlalu takut kehilangan. Tapi apakah yang kita pertahankan masih layak? Atau justru kitalah yang pelan-pelan sedang kehilangan diri sendiri? Luka yang tak terlihat akan terus tumbuh jika kita tidak berani mengakuinya. Bahwa kita sakit, bahwa kita lelah, bahwa kita ingin berhenti menjadi kuat hanya karena harus. Video ini adalah perjalanan panjang, sebuah ruang untuk Anda yang selama ini memendam, untuk Anda yang tersenyum sambil menangis dalam diam. Anda tidak sendiri, suara ini untuk Anda, untuk luka yang Anda sembunyikan, dan untuk kekuatan yang belum Anda sadari. Masih ada di dalam diri Anda. Mengapa kita sulit pergi bahkan ketika kita tahu kita sedang disakiti? Karena kita bukan hanya bertahan, kita menggantungkan harapan. Kita tidak hanya mencintai, kita berharap dia berubah. Dan di antara harapan-harapan itu, kita menjadi buta. Bukan karena tidak tahu kenyataan, tapi karena takut mengakuinya. Kadang yang membuat kita bertahan, bukan cinta, tapi kenangan. Bukan kenyamanan, tapi rasa takut menghadapi hari esok yang tanpa dia. Kita takut kehilangan, bahkan jika yang kita pertahankan bukan lagi membuat kita bahagia. Kita berbisik pada diri sendiri. Nanti dia akan sadar, nanti semuanya akan kembali baik. Tapi nanti itu tak kunjung datang. Dan setiap kali kecewa datang lagi, kita hanya bilang, "Gak apa-apa, aku masih kuat." Tapi sampai kapan? Kita sulit pergi karena seringkali luka terasa lebih familiar daripada kesepian. Kita lebih takut sendirian daripada dihancurkan perlahan-lahan. Kita sudah terbiasa diminta sabar, diminta paham, diminta mengerti. Tapi adakah yang pernah benar-benar berusaha memahami luka kita? Mengapa kita sulit pergi? Karena kita pernah bahagia di sana. Kita pernah tertawa, pernah merasa dicintai. Dan kenangan itu terus memanggil kita kembali, seolah berkata, "Tunggu sebentar lagi, dia akan kembali seperti dulu." Tapi realitanya, dia tidak kembali. Dan kita tetap tinggal bersama luka yang tak pernah sembuh. Kadang kita menunda kepergian, bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena kita tidak yakin masih punya kekuatan untuk memulai lagi. Tapi ingatlah, bertahan demi cinta itu indah, tapi bertahan demi rasa takut hanya akan membuatmu semakin hilang. Bila hatimu sudah terlalu sesak untuk memaafkan, terlalu lelah untuk mengerti, mungkin bukan lagi saatnya bertahan. Mungkin saatnya memeluk diri sendiri dan berkata, "Terima kasih sudah sejauh ini. Sekarang waktunya pulang ke dirimu sendiri." Ada satu pertanyaan penting yang sering kita abaikan. Apakah ini benar-benar cinta atau hanya ketergantungan? Kita bilang kita mencintai, tapi di balik kata itu tersimpan rasa takut. Takut ditinggalkan, takut sendirian,
takut merasa tidak berharga tanpa kehadirannya. Cinta seharusnya membebaskan. Cinta sejati tidak menahan, ia menguatkan, bukan melemahkan. Ia menumbuhkan, bukan membuat kita merasa kekurangan terus-menerus, tapi ketergantungan berbeda. Ia menciptakan rasa butuh yang berlebihan. Kita mulai merasa, tanpa dia, kita bukan siapa-siapa. Dan saat dia menjauh sedikit saja, hati kita panik, pikiran kita kacau. Itu bukan cinta, itu cemas. Itu adalah bentuk ikatan yang tidak sehat, yang perlahan mencabut jati diri kita sendiri. Kita mengira kita mencintai orang itu, tapi sebenarnya kita hanya tidak bisa membayangkan hidup tanpa validasi darinya. Kita menunggu pesan darinya setiap malam, bukan karena rindu, tapi karena kita takut dianggap tidak penting. Kita memberi segalanya, bahkan yang tidak kita punya. Bukan karena cinta murni, tapi karena ingin tetap dianggap layak dipertahankan. Saat hubungan membuatmu merasa tidak cukup, ketika kamu harus terus membuktikan nilai dirimu, maka kamu tidak sedang mencintai, kamu sedang bergantung. Ketergantungan membungkus dirinya dengan bahasa cinta, tapi efeknya menghancurkan. Kamu akan merasa lelah, tapi takut berhenti. Kamu akan merasa kosong, tapi tidak tahu harus pergi kemana. Cinta sejati membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Tapi kalau setelah bersamanya kamu justru kehilangan arah, kehilangan semangat, kehilangan percaya diri, maka yang kamu pertahankan bukan cinta, tapi belenggu yang kamu beri nama cinta. Mari berhenti sejenak. Tanyakan ini pada diri sendiri. Apakah aku tetap menjadi diriku sendiri dalam hubungan ini? Jika jawabannya tidak, maka mungkin sudah waktunya untuk membedakan mana cinta yang murni dan mana ketakutan yang menyamar. Jika Anda selalu mengalah demi menjaga hati orang lain, maka izinkan saya bertanya, siapa yang menjaga hati Anda? Kita terbiasa diam karena tak ingin membuat orang lain terluka. Kita memilih mundur karena merasa itu yang terbaik. Kita bilang, enggak apa-apa. Padahal di dalam kita sudah hampir pecah. Tapi pertanyaannya, sampai kapan Anda bisa menanggung semuanya sendiri? Mengalah memang terlihat bijak. Tapi jika dilakukan terus-menerus, itu bukan lagi kebaikan. Itu pengabaian terhadap diri sendiri. Kita sering diajarkan untuk memaafkan, memahami, mengerti. Tapi kita jarang diajarkan bagaimana menjaga batas, bagaimana berkata tidak, bagaimana mencintai diri sendiri tanpa rasa bersalah. Jika Anda terus mengalah hanya karena takut ditinggalkan, maka pada akhirnya yang benar-benar pergi adalah diri Anda sendiri. Anda akan kehilangan suara Anda. Anda akan lupa rasanya diprioritaskan. Dan yang tersisa hanyalah seseorang yang ada untuk semua orang, kecuali untuk dirinya sendiri. Mengalah boleh, tapi jangan selalu. Kadang Anda harus berdiri dan berkata, cukup. Bukan karena benci, tapi karena ingin tetap waras. Anda berhak didengar. Anda berhak dihargai. Anda berhak berkata tidak ketika sesuatu sudah tidak sehat untuk jiwa Anda. Dunia tidak akan runtuh hanya karena Anda mulai menjaga batas. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pergi hanya karena kamu tidak selalu setuju. Mereka akan mengerti bahwa kamu pun punya hati yang harus dijaga. Jadi jika selama ini Anda terus mengalah, renungkan kembali, apakah ini cinta atau kebiasaan untuk menyakiti diri sendiri perlahan-lahan. Ingat, menjadi baik bukan berarti mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri. Terkadang, berkata tidak adalah bentuk terdalam dari cinta kepada diri sendiri. Ada momen dalam hidup di mana kita menyadari bahwa bertahan bukan lagi pilihan yang sehat. Dalam keheningan malam, ketika pikiran mulai dipenuhi oleh keraguan, kita mendengar suara hati yang lelah berkata, cukup, aku tak sanggup lagi bertahan dalam luka ini. Bertahan bukan berarti kita lemah, namun terkadang kekuatan sebenarnya ada dalam keberanian untuk melepaskan. Kita terlalu lama terjebak dalam kebiasaan yang membuat kita terus mengulangi rasa sakit yang sama. Di balik setiap tetap bertahan yang kita ucapkan, tersimpan deretan janji palsu, harapan bahwa suatu saat nanti segalanya akan berubah. Tapi realitas sering berkata lain. Kadang yang terbaik adalah membebaskan diri dari belenggu yang menahan kita.
Mungkin saat ini terasa berat karena kita sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Bahkan jika itu membuat hati kita terus terluka. Namun, menyadari bahwa bertahan bukan solusi adalah langkah pertama menuju penyembuhan sejati. Bayangkan jika kita berani memilih untuk pergi, bukan sebagai bentuk keputusasaan, tetapi sebagai penegasan bahwa kita menghargai diri sendiri, meninggalkan situasi yang menyiksa, membuka ruang bagi kita untuk menemukan kembali siapa diri kita yang sebenarnya. Terkadang, melepaskan bukan berarti menyerah. Itu adalah tindakan penuh keberanian, menolak untuk terus terjebak dalam pola yang membawa luka lama. Jadi, jika hari ini Anda merasa sudah terlalu lelah untuk terus bertahan, ingatlah bahwa Anda berhak untuk memilih jalan yang menuntun pada kedamaian jiwa. Mungkin saatnya untuk berkata pada diri sendiri, "Aku tidak harus selalu diam. Aku berhak untuk mengubah." Karena setiap kepergian yang berarti adalah awal dari perjalanan baru yang lebih baik. Semuanya dimulai dari satu keputusan kecil. Ketika Anda memilih untuk mencintai diri sendiri lebih dari segalanya. Saat Anda berani melangkah pergi, Anda membuka pintu untuk sembuh, untuk menemukan kembali sinar yang pernah pudar. Ada luka yang bukan hanya menyakiti, tapi juga mengikis. Ia datang perlahan. Tiap harinya, ia menggerogoti bagian paling penting dari diri kita. Awalnya, kita hanya menahan. Berpikir ini bagian dari cinta, bahwa semua hubungan pasti ada luka. Tapi perlahan, kita mulai diam saat disalahkan. Kita mulai merasa pantas untuk diperlakukan buruk. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan nilai kita sendiri. Harga diri itu rapuh jika tidak dijaga. Dan luka yang berulang dari orang yang kita sayangi bisa membuat kita lupa bahwa kita layak dihormati, kita pantas dihargai, kita tidak seharusnya terus-menerus diminta mengerti. Tanpa pernah dimengerti, luka emosional sering menyamar menjadi kesabaran. Kita bilang, "Aku sabar karena cinta." Tapi kenyataannya, kita tidak sabar, kita hanya takut. Takut jika kita menuntut, kita akan ditinggalkan. Jadi kita belajar menelan semua kecewa, semua tangis, semua kekecewaan dengan dalih, "Aku kuat." Tapi kuat itu bukan membiarkan orang melukaimu terus-menerus. Kuat adalah saat kamu berani berkata, "Ini cukup, aku pantas untuk diperlakukan lebih baik." Harga diri tidak tumbuh dari validasi orang lain. Ia lahir dari keberanian menjaga batas, dari kesadaran bahwa mencintai diri sendiri bukan egois. Justru itu fondasi dari segala bentuk cinta yang sehat. Jangan biarkan luka mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Jangan biarkan sikap dingin orang lain membuatmu berpikir kamu tidak layak dicintai. Kamu adalah seseorang yang layak dimengerti. Layak diterima tanpa harus menyembunyikan air mata. Layak dicintai tanpa harus berkompetisi dengan rasa takut. Tapi semua itu dimulai dari satu hal, harga dirimu. Ketika kamu mulai melihat dirimu berharga, kamu akan berhenti meminta cinta dari mereka yang tak ingin memberi. Kamu akan berhenti memaksa hadir dalam hidup orang, yang bahkan tidak peduli saat kamu pergi. Jangan menawar harga dirimu demi bertahan di hati yang sempit. Karena kamu bukan untuk disakiti, kamu untuk dihargai. Dan jika mereka tak bisa melihat itu, maka luka bukan lagi sesuatu yang harus kamu simpan, tapi isyarat bahwa mungkin kamu perlu berpaling. Kita sering salah paham, mengira bahwa melepaskan artinya melupakan. Padahal beberapa hal memang tidak bisa dilupakan, dan memang tidak perlu dilupakan. Ada orang-orang yang datang membawa warna, lalu pergi meninggalkan jejak. Ada kenangan yang terlalu kuat untuk dihapus, terlalu dalam untuk diabaikan, dan terlalu nyata untuk dianggap tidak pernah ada. Tapi, melepaskan bukan berarti pura-pura tidak ingat. Melepaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita cinta akan tetap tinggal. Melepaskan adalah membiarkan kenangan tinggal sebagai kenangan, bukan sebagai beban yang kita pikul setiap hari. Kita menyimpan terlalu banyak seandainya. Seandainya aku lebih sabar. Seandainya dia tidak pergi. Seandainya kita tidak saling melukai. Tapi kenyataan tak bisa dibangun dari seandainya. Ia hanya berjalan maju dan menunggu kita menyusulnya. Kita terus menoleh ke belakang, berharap masa lalu memberi jawaban. Tapi kadang,
Yang kita butuhkan bukan jawaban, melainkan keberanian untuk berkata, "Aku pernah bahagia, tapi aku juga pernah terluka, dan kini aku memilih sembuh." Melepaskan adalah proses. Ada hari-hari ketika kita merasa kuat, dan ada malam-malam ketika dada sesak kembali. Itu wajar. Luka yang dalam tak sembuh dalam semalam. Tapi ia bisa sembuh jika kita berhenti menyayatnya sendiri. Kita tidak harus membenci untuk bisa melepaskan. Kita bisa melepaskan dengan tenang, dengan penuh syukur, bahwa kita pernah merasakan cinta, meski akhirnya harus kita akhiri. Karena cinta sejati tidak selalu berujung memiliki, tapi selalu meninggalkan pelajaran tentang siapa diri kita, tentang apa yang kita butuhkan, dan tentang keberanian untuk memilih kebebasan daripada keterikatan yang menyakitkan. Jadi hari ini bukan tentang melupakan, tapi tentang berdamai. Biarkan yang sudah pergi, tetap pergi. Biarkan kenangan tinggal, tapi tak lagi mengendalikan. Dan biarkan diri kita perlahan melangkah lagi, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih tahu bahwa mencintai juga berarti tahu kapan harus melepaskan. Jika Anda merasa tidak lagi diprioritaskan, mungkin sudah waktunya berhenti memaksa hadir. Tidak semua kehadiran perlu dipertahankan. Apalagi jika kehadiran Anda hanya dibutuhkan saat mereka butuh sesuatu, tapi diabaikan ketika Anda sendiri ingin didengar. Perasaan dilupakan itu nyata. Saat pesan Anda dibalas sekenanya, saat cerita Anda dianggap tidak penting, saat keberadaan Anda tidak lagi membawa arti apa-apa bagi mereka. Anda mulai mempertanyakan diri sendiri, apa aku terlalu banyak menuntut? Apa aku terlalu sensitif? Tapi kenyataannya bukan karena Anda terlalu sensitif. Anda hanya mulai sadar bahwa Anda tidak lagi dihargai seperti dulu. Hubungan yang sehat tidak membuatmu bertanya-tanya tentang posisi dan nilai dirimu. Hubungan yang sehat membuatmu merasa cukup meski kamu tidak sempurna. Jika hari ini Anda merasa tak lagi menjadi prioritas, maka ini saatnya bertanya, apakah saya masih berada di tempat yang tepat? Kadang kita tetap tinggal hanya karena kita takut kehilangan. Apa yang pernah membuat kita bahagia? Tapi pertanyaannya, apakah masih ada kebahagiaan itu sekarang? Jangan biarkan dirimu terus menjadi cadangan dalam hidup orang yang kamu tempatkan di baris pertama. Jangan bertahan hanya karena sudah lama bersama. Lama tidak selalu berarti layak. Prioritas itu tidak ditentukan oleh waktu, tapi oleh sikap. Jika kamu selalu hadir, tapi dia selalu abai, maka mungkin kamu hanya sedang dimanfaatkan, bukan diperjuangkan. Anda pantas mendapatkan hubungan yang saling, bukan yang membuatmu bertanya setiap malam, apa saya cukup berarti hari ini? Jika Anda tak lagi diprioritaskan, mungkin ini saatnya memprioritaskan diri Anda sendiri. Mungkin ini saatnya menarik diri, bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa cinta pun butuh keseimbangan. Jangan bertahan di tempat yang tidak lagi menumbuhkanmu. Kadang kepergian adalah bentuk tertinggi dari menghargai diri sendiri. Dan kadang, yang paling menyelamatkan kita bukan orang lain, tapi keputusan untuk akhirnya melepaskan. Kata menyerah seringkali terdengar buruk. Kita diajarkan untuk terus berjuang, untuk jangan mudah melepaskan, untuk tetap bertahan demi apa yang kita cinta. Tapi tidak semua perjuangan pantas dilanjutkan. Tidak semua yang kita kejar layak untuk dikejar terus-menerus. Ada momen di mana menyerah bukan tanda kelemahan, tapi bentuk keberanian tertinggi. Menyerah bukan berarti kalah. Menyerah bukan berarti gagal. Kadang, menyerah adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Dari hubungan yang tidak sehat, dari harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, dari luka yang terus dibuka dan dibuka lagi. Kita terus bertanya, apakah ini saatnya berhenti? Jawabannya tidak datang dari orang lain. Ia datang dari rasa lelah yang semakin tak bisa disangkal. Dari malam-malam yang penuh tangis. Dari hari-hari yang penuh diam. Dari hati yang sudah tak lagi bisa bohong bahwa ia baik-baik saja. Jika kamu harus berubah menjadi orang lain agar dicintai, mungkin itu bukan cinta. Jika kamu terus memberi tapi tak pernah cukup, mungkin yang kamu hadapi bukan pasangan, tapi peminta. Jika kamu tak lagi bisa mengenali dirimu sendiri, mungkin kamu sudah terlalu lama berperan dalam cerita yang bukan untukmu. Menyerah kadang
adalah jalan menuju pulang. Pulang ke diri sendiri. Pulang ke keheningan yang tidak menyakitkan. Pulang ke jiwa yang selama ini kamu abaikan demi orang lain. Jangan merasa bersalah karena memilih pergi. Jangan merasa gagal karena tak sanggup lagi bertahan. Kamu bukan lemah. Kamu sedang belajar jujur pada hatimu sendiri. Dunia terlalu luas untuk kamu habiskan waktumu di satu tempat yang membuatmu hancur. Hidup terlalu berharga untuk kamu paksa tersenyum dalam kesakitan yang tak berkesudahan. Terkadang pertanyaan bukan apa yang bisa aku pertahankan, tapi apa yang bisa aku lepaskan demi kedamaian jiwamu. Menyerahlah jika itu artinya kamu sedang menyelamatkan dirimu. Karena pada akhirnya, kamu tidak dilahirkan untuk terus terluka, tapi untuk hidup, benar-benar hidup, dalam ketenangan dan cinta yang tidak menyakiti. Setelah luka, yang paling kita butuhkan bukan orang baru, tapi diri kita sendiri. Diri yang dulu kita abaikan demi orang lain. Diri yang pernah rela menahan tangis demi menjaga hubungan. Diri yang terus meyakinkan, nggak apa-apa, meski sebenarnya sudah sangat lelah. Sekarang sudah waktunya kembali. Pulang ke hati kita sendiri. Mencintai diri sendiri bukan tentang ego, tapi tentang mengakui bahwa kita berharga bahkan tanpa pengakuan orang lain. Bahwa kita layak bahagia bahkan jika tidak ada yang memeluk kita malam ini. Jangan tunggu orang lain memperlakukanmu dengan baik, baru kamu percaya bahwa kamu pantas dihargai. Perlakukan dirimu seperti orang yang kamu cintai sepenuh hati. Dengarkan dia, rawat dia, peluk dia. Mulailah dari hal-hal kecil, istirahat ketika lelah, menangis ketika sesak. Memaafkan diri sendiri atas keputusan-keputusan yang dulu dibuat karena cinta. Luka tidak selalu hilang, tapi luka bisa berdampingan dengan kekuatan baru. Luka bisa menjadi guru yang mengajarkan kita bahwa kebaikan hati pun perlu batas. Jangan buru-buru mencari cinta baru. Bangun dulu cinta yang paling penting, cinta pada diri sendiri. Karena jika fondasi dalam dirimu kuat, kamu tidak akan lagi bergantung pada orang lain untuk merasa cukup. Kamu tidak butuh orang lain untuk membuatmu utuh. Kamu sudah utuh sejak awal, hanya saja kamu lupa. Berhentilah menunggu disembuhkan oleh orang lain. Genggam hatimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang akan selalu ada untukmu sampai akhir adalah dirimu sendiri. Sembuhkan dirimu perlahan. Ketika kamu sudah pulih, kamu akan sadar. Luka itu bukan akhir, tapi titik balik untuk mencintai dirimu lebih dalam dari sebelumnya. Hidup bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang berani memilih sembuh meski harus berjalan sendiri. Meninggalkan bukan berarti lemah, tapi bentuk tertinggi dari cinta kepada diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga suara ini menjadi pelukan lembut untuk hati Anda yang sedang berjuang.